beribadah di rumah masing-masing ya, dan berdoa agar COVID-19 cepat berlalu. Semangat ya teman-teman. Dadah. Teman-teman, salam Bu Guru. Kita semua lagi ibadah. Tuhan Yesus yang mati. Dadah. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Walaupun kita beribadah dari rumah, tapi tetap semangat ya. Kita doakan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah di gereja. Mari teman-teman, kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Mari kita bernyanyi segala puji syukur. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, mari kita angkat satu pujian, anak monyet di atas pohon. Anak Tuhan di dalam gereja.
Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan. Ya adik-adik, jangan lupa ya, dihafal ya dasar kita, karena ini sangat penting. Terima kasih. Adik-adik, sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami akan menyampaikan firman-Mu. Terlebih dahulu Bapa, Engkau tutup bungkus kami Bapa, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan baik. Bapa, kami juga mendoakan adik-adik kami yang ada di rumah Bapa, yang mendengarkan firman melalui ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati mereka dengan menurunkan Roh Kudus-Mu kepada mereka Bapa, agar mereka tidak ada lagi colek kanan dan colek kiri Bapa, tapi dengan sungguh-sungguh hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan minggu ini kita ambil dari kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya, kita buka bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Kakak akan membacakan Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa.
Yes, yes, yes. Kakak mau menyapa dulu setiap sektor. Adik-adik sektor 1, shalom. Adik-adik sektor 2, shalom. Adik-adik sektor 3, shalom. Nah, sebelum kakak sampai firman Tuhan, kakak mau bertanya dulu buat adik-adik kelas kecil. Kakak mau bertanya, ini khusus untuk anak kecil ya. Manusia itu diciptakan pada hari keberapa sih? Nah, itu betul. Pada hari ke-6. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya di situ manusia diciptakan segambar dengan Allah. Bukan berarti serupa dengan Allah, tapi manusia diciptakan sama seperti sifat Allah, yaitu mempunyai moral, mempunyai sosial, dan mempunyai mental. Nah, sesuai kita hari ini, firman kita hari ini, di sini dikatakan tadi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Nah, pada saat itu kejahatan merajalela di mana-mana. Terjadi pembunuhan, terjadi perampokan, terjadi pemerkosaan dan sebagainya. Tuhan sangat marah, Tuhan sangat murka. Tuhan menghukum manusia dan seperti yang dikatakan pada ayat 7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan ataupun binatang-binatang melata. Di situ Allah murka, Allah marah dan kecewa terhadap manusia. Itu diawali dari dosa yang dilakukan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adik-adik pasti tahu kan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang ada di tengah-tengah pohon Eden. Dan yang kedua yaitu Kain. Kain karena iri terhadap adiknya Habel, dia mau membunuh Habel. Dan yang ketiga itu ada seorang pria yang bernama Lamek, dia juga disebut sebagai pembunuh. Dan masa itu terjadilah pembunuhan, pemberontakan, semua mengecewakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan murka, Tuhan marah. Dia berjanji untuk memusnahkan manusia dari muka bumi ini. Tetapi ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia dari Allah, yaitu adik-adik pasti tahu kan? Kakak akan bertanya buat adik-adik kelas besar dan remaja. Nah, itu benar. Nabi Nuh. Kalian pasti dengar kan ceritanya? Nah, sesuai dengan tema hari ini, berbuat baik. Tuhan menginginkan kita berbuat baik. Contohnya gampang. Nih, kita kan mempunyai anggota tubuh, yaitu tangan, mata, telinga, kaki. Semuanya itu bisa kita jaga untuk menyenangkan hati Tuhan. Nih contohnya tangan. Tangan untuk apa adik-adik? Untuk membaca, untuk memberi pertolongan. Nah, untuk mengerjakan PR. Nah, yang kedua, mata. Mata kita gunakan untuk membaca firman Tuhan, melihat yang baik-baik, dan bukan untuk mencontek ya adik-adik, bukan untuk mengintip di saat ujian. Nah, yang ketiga yaitu telinga kita. Telinga kita hanya untuk mendengar yang baik-baik saja, bukan untuk mendengar hal-hal yang negatif. Nah, seperti yang kita tahu ya, ada satu lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik masih ingat kan? Nah, kalau kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjaga hati Tuhan supaya hati Tuhan tidak kecewa, Dia tidak akan memusnahkan kita, malah Dia akan bangga kepada kita. Nah, melalui firman ini kakak minta semua adik-adik kelas kecil, kelas besar dan remaja selalulah berbuat baik. Walaupun di sekeliling adik-adik, sekeliling kita banyak yang melakukan kejahatan. Kakak Lena minta mulai hari ini setelah mendengar firman ini, jangan kita melakukan kejahatan ataupun ikut-ikutan. Nah, sebagai ayat hafalan hari ini,
kita ambil dari Roma 6 ayat 23. Ayo kita buka adik-adik. Kita buka Alkitabnya, Roma 6 ayat 23. Kakak bacakan ya. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, kakak ulangin ya. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman, sahabat, adik-adik kami yang lagi sakit ataupun sedih. Kiranya Engkaulah yang menyembuhkan dan memberikan penghiburan yang kekal Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat situasi yang kami hadapi saat ini Bapa, yaitu pandemi COVID-19 Bapa. Kiranya cepatlah berlalu dari hidup kami Bapa, agar kami dapat kembali beribadah di gereja Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami Bapa. Kiranya Engkau berkati segala pekerjaan mereka Bapa. Engkau berikan kesehatan dan panjangkan umurnya Bapa, agar orang tua kami juga semakin memberi Bapa dengan sukacita. Bapa yang baik, pada saat ini Bapa, pada minggu ini Bapa, Minggu 19 Juli 2020 ya Bapa, kami berdoa buat anak kami Bapa, adik kami Bapa, Ari Putra Hamunangan Turi Bapa, genap usianya berumur 15 tahun Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa, Engkau masih menyertai dia Bapa. Engkau masih memberikan napas kehidupan kepadanya Bapa. Kami serahkan Bapa, tutup bungkus dia Bapa dengan Roh Kudus-Mu di dalam pertumbuhannya Bapa, di dalam sekolahnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Walaupun kita ibadah di rumah, tetap semangat ya. Hari ini Kakak Roma akan mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas untuk adik-adik kelas kecil dan kelas besar, membuat gambar anggota tubuh kita, dan meminta adik-adik kelas besar dan kelas kecil mengatakan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan dengan anggota tubuh kita. Contohnya, kakak membuat dari anggota tubuh kita tangan. Iya, tangan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu kegunaannya yaitu taleng. Ya, kita bisa membantu orang tua. Contohnya dengan menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Yang kedua, kita boleh memberi sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga, kita bisa melakukan menulis. Yang keempat, kita gunakan tangan untuk makan. Yang kelima, kita bisa bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Nah, di sini adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas menggambar salah satu anggota tubuh kita dan dibuatkan kegunaannya. Setelah adik membuat gambar salah satu anggota tubuh kita, adik-adik boleh mewarnai dengan sebagus, secantik, dan serapih mungkin. Dan adik-adik minta tolong bantu mama, papa, kakak untuk mengirimnya ke GKPS Tambun. Ya, nanti adik-adik kakak akan mencari untuk juara 1, 2, 3 yang paling bagus, yang paling rapi, yang paling cantik. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Shalom.
daftar perbuatan yang jahat. Nanti adik-adik bikin sebanyak mungkin dan kirim ke GKPS Jemaat Tambun. Tuhan Yesus memberkati. Kakak tunggu ya. Shalom. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita ucapkan Ngubere doon bani harajaon ninai bata. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian Ijon Adong Kuboan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami telah selesai mengadakan ibadah kami Bapa secara online Bapa. Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan Bapa. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan Bapa menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Bapa, berkatilah juga tangan-tangan yang memberi Tuhan, agar di hari kemudian semakin memberi, semakin lagi Bapa. Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, kami juga mau berdoa bersama, yaitu O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani anami habanu. Pasada uhur nami ase torang ganu. Singgoi dalanon nami salakah natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih.